Kita dengarkan ya Pak, surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 ya Pak ya. Kita simak penjelasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat adab yang pedih karena mereka berdusta. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah pada malam hari ini, setelah kita berhakko tilawati, kita membaca, kemudian kita memahami, dan mudah-mudahan nanti kita lanjutkan dengan kita mengamalkannya serta mendakwahkannya Al-Quran ini. Mudah-mudahan diri kita mendapatkan pencerahan dan juga keluarga besar kita dan umat yang ada di bumi ini, mudah-mudahan semuanya mau kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga mudah-mudahan doa kita, para habaib, para kiai, para ustadz, umat Islam mudah-mudahan senantiasa disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bercerai-berai mudah-mudahan segera kembali kepada jalan yang benar. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ingat kembali Pak, jadi Al-Baqarah 1 sampai 5 ya Pak ya. Itu tentang orang-orang yang beriman ya Pak. 1 sampai 5 ya. Kemudian ayat 6 sampai 7 itu orang-orang yang kafir. Kemudian ayat 8 sampai 20 itu tentang orang-orang munafik. Doa-doa kita, mudah-mudahan umat yang hatinya masih terkunci mati, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan umat yang hatinya sedang sakit, yang apabila berkata masih berdusta, yang apabila berjanji masih diingkari janji-janjinya,
dan apabila dia diberi amanat dia masih berkhianat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mau bertaubat dan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6-8. Mari kita lanjutkan di Al-Baqarah ayat 10. Pada ayat ini diterangkan keburukan dusta atau sikap berpura-pura dan akibat-akibatnya. Dendam, iri hati, dan ragu-ragu termasuk penyakit jiwa. Penyakit ini akan bertambah parah bila mana disertai dengan perbuatan nyata. Jadi ternyata kemunafikan itu ada yang bersarang masih di dalam hati, ada yang bersarang di dalam ucapan, ada yang bersarang di dalam perbuatan nyata. Oleh karena itu, mari kita memohon perlindungan kepada Allah agar kemunafikan ini dihindarkan dari diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini. Misalnya rasa sedih pada seseorang akan bertambah dalam apabila disertainya dengan perbuatan nyata seperti menangis, meronta-ronta, dan sebagainya. Penyakit-penyakit dengki demikian itu terdapat dalam jiwa orang-orang yang munafik. Oleh karena itu mereka memusuhi Allah dan Rasul-Nya, menipu dengan sikap pura-pura dan berusaha mencelakakan Rasul dan umatnya. Kemudian penyakit itu bertambah-tambah setelah melihat kemenangan-kemenangan Rasul. Setiap kali Rasul memperoleh kemenangan, bertambah pulalah penyakit mereka, terutama sekali penyakit bimbang dan ragu-ragu, menimbulkan ketegangan jiwa yang sangat pada orang-orang munafik. Akal pikir mereka bertambah lemah untuk menanggapi kebenaran agama dan memahaminya. Bahkan panca indera mereka tidak mampu menangkap objek dengan benar. Seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi matanya tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. Surat Al-A'raf ayat 179. Bukti-bukti telah nyata, cahaya kebenaran yang terang benderang juga jelas bagi mereka, namun mereka enggan menerimanya. Bahkan mereka bertambah erat berpegang kepada pendiriannya yang lama. Cahaya terang menjadi gelap di mata mereka dan menjadi penyakit di dalam hati mereka. Hati mereka bertambah susah disebabkan lenyapnya kepemimpinan mereka. Iri dan dengki tambah mendalam karena menyaksikan kukuhnya Islam dari hari ke hari. Akibat pendustaan mereka yaitu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir dan tipu daya mereka terhadap Allah, mereka akan menderita adab yang sangat pedih. Dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutnya Allah menerangkan sebagian dari sifat-sifat orang munafik yang melakukan tindakan-tindakan yang merusak, antara lain membantu orang-orang kafir, musuh-musuh Islam dengan membukakan rahasia kaum muslimin, mendorong orang-orang kafir segera menghancurkan kaum muslimin,
mengadakan perjanjian kerjasama dengan lawan-lawan Islam, menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, menghasut orang Islam agar meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan lain sebagainya. Allah berfirman, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Surat Al-Baqarah ayat 205. Jadi sekali lagi, itu adalah contoh ya Pak, perilaku-perilaku kemunafikan yang harus kita mohonkan kepada Allah agar kita dijauhkannya ya Pak ya. Jadi itu penyakit umat Pak, sejak zaman dahulu ya, yang namanya iblis itu selalu menggoda manusia dengan program-programnya yang terbalik Pak ya. Jadi programnya itu terbalik ya, bukan terbaik tapi terbalik. Yang namanya terbalik itu berarti buruk ya Pak. Ya, terbalik nanti jenengan bisa lihat Pak di surat 9 At-Taubah ayatnya ayat 67 sampai 70. Jadi dia punya program terbalik yang mengajak kepada anak cucu Mbah Nabi Adam ini untuk ke jalan yang dimurkai Allah, ke jalan yang sesat Pak ya, sehingga nanti diajak bersama-sama berombongan masuk ke dalam api neraka ya. Itu programnya iblis itu seperti itu. Jadi makanya kita harus mengaji ya. Surat Az-Zumar nanti bisa dilihat ayatnya 71 dan 72. Dan sementara program orang-orang yang beriman yang ada di surat Al-Baqarah 1 sampai 5 itu yaitu bekerja, beribadah, berdoa, mentaati Allah dan Rasul-Nya, mencintai, menghormati para habaib, para kiai, para ustadz, orang-orang yang beriman takwa. Mereka senantiasa dihormati karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka saling kasih, mengasihi, sayang, menyayangi, hormat dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Dan dia senantiasa mendengarkan di fatwa-fatwa yang disampaikan. Jadi lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Itu menyebabkan nanti umat ini akan terkotak-kotak. Jadi akhirnya ya dapatnya ya hanya Z saja, tidak sampai A. Kalau bisa ya A sampai Z, Z sampai A, alif sampai ya. Jadi lengkap ya Pak. Makanya mudah-mudahan kita mampu untuk mengambil hikmah itu, walaupun hikmah itu ada di manusia-manusia di muka bumi ini. Kalau itu sebuah kebaikan ya kita ambil. Ya Pak, kalau keburukan ya kita buang. Mudah-mudahan penjelasan surat Al-Baqarah ayat 10 ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.